Gue tau persis nih apa yang lagi ada di kepala lu. Sekarang bangun pagi, macet di jalan, sampai kantor masih aja ada dimarahin sama bos. Kerjaan-kerjaan yang gitu-gitu aja yang bener-bener bosen menurut lu. Dan nanti pas akhir bulan gajian lu more or less akan dipakai buat apa? Buat bayar utang yang numpang lewat aja. UMR di Jakarta sekarang sekitar 5 jutaan. Dan kalau lu hidup di Jakarta mesti bayar kos, bayar makan, bayar transport, nongkrong dikit-dikit, sisa berapa? Nol atau malah biasanya minus yang maksa kalian untuk apa? Untuk pinjol. Dan banyak gue lihat ya, apalagi kalau kalian Gen Z ya, yang sandwich generation itu ngerasa stuck kayak hamster yang lagi lari di roda nih, muter-muter nih kayak gini nih, nggak bisa kemana-mana. Tapi gimana kalau misalnya gue bilang ada dunia di luar sana yang nggak peduli kalau lu tuh lulusannya lulusan apa, nggak peduli kalau kalian tinggalnya di mana, dan yang paling penting mereka tuh bayar lu sesuai dengan pekerjaan lu dan dengan dolar. Welcome to Web3 teman-teman. Di video kali ini gue bakal bongkar bener-bener dari nol sampai tuntas, bongkar habis ya. Kalau kalian mau masuk ke Web3 karir, dan di sini ada 5 jalur yang bisa kalian tembus supaya kalian bisa cabut dari kerjaan 9 to 5 atau bisa mulai karir kalian di Web3 kayak gimana. Sebelumnya, pasti banyak dari kalian yang belum tahu, dan mungkin aja ada yang udah tahu, tapi gue kasih aja deh langsung aja. Yang paling gampang adalah gambaran income. Gambaran income-nya udah pasti menurut gue jauh lebih banyak daripada kalian yang kerja di 9 to 5 yang baru mulai. Dan di sini kalian bisa kerja secara remote dari kamar kalian sendiri, dapetin 20, 30, 40, 50 juta rupiah per bulannya. Itu udah luar biasa banget buat ukuran di Jakarta. Oke, balik lagi sama gue AJ dari channel Solusi Investasi. Dan kalau lu beneran serius mau ngubah nasib finansial lu pada tahun ini, sit down, grab your coffee, and watch this video sampai selesai tuntas. Sebelum kita masuk ke 5 jalurnya, lu pasti akan nanya, Bang, kenapa harus Web3, kenapa nggak freelance biasa aja? Gue kasih 3 alasan utama kenapa Web3 itu menurut gue adalah cheat code buat orang Indonesia sekarang. Number 1, itu dollar denominated. Di Web3, standar gajinya itu global dengan dolar yang kita biasa pakai namanya USDT. Kalau budget mereka buat posisi community manager itu $1.000, kalian teman-teman akan dibayar $1.000. Dan $1.000 kalau teman-teman ngikutin harga dolar itu udah naik dari 15.000, 16.000, sekarang 17.000. Means kalian dapat gajinya 17 juta. Ini 3 kali lipat lebih daripada UMR Jakarta. Nomor 2, meritokratik. Itu kalian nggak penting dari ijazahnya mana, tapi kalau di dunia ini kalian dilihat dari hasil kerja kalian, dari result kerja kalian. Jadi degree dan teman-temannya itu hanya pelengkap aja. Yang paling penting adalah can you deliver the value? Apakah pekerjaan kamu ada hasilnya? Dan nomor 3, industrinya itu masih sangat early teman-teman. Dan money sekarang ada di sini. Supply orang-orang yang benar-benar ngerti Web3 dan bisa kerja itu masih dikit. Jadinya high demand dan low supply. Makanya gajinya menurut gue nggak masuk akal. Nah, di video kali ini gue akan bahas 15-20 menit tentang Web3 job. Jadi kalian benar-benar tonton video ini sampai habis. Dan kalian nggak perlu nonton video yang lainnya lagi. Bahas di sini akan sangat-sangat tuntas. Jalur pertama, ini yang paling gampang buat entry level, yaitu Community Manager atau CM. CM di Web3 itu ujung tombak project. Kerjaan day to day kalian itu bakal ngapain aja? Kalian itu lebih banyak akan manage Discord, kalian akan manage Telegram server, dan kalian bisa bikin event seperti Ask Me Anything, bisa bikin quiz kayak Kahoot, dan kalian mesti bikin vibes di grup itu tuh tetap hidup supaya tetap seru. Dan tujuannya apa? Menambah orang masuk ke dalam grup tersebut. Skill pertama yang kalian butuhkan adalah English. So, lu harus menurut gua ya upgrade yourself sampai bisa lumayan fasih lah berbahasa Inggris. Number 2, kedua, kalian perlu paham basic crypto. Nomor 3, kalian butuh punya empati karena lu di sini banyak bakal ngadepin user yang marah-marah, yang komplain. Ya basically kayak admin di sosial media lah ya, yang banyak netizen ngadepin netizen gitu. Gajinya berapa? Range-nya menurut gua sangat variatif ya. Tapi bisa dimulai dari $100 sampai $1.000. Berarti sekitar 1,7 juta sampai ya 17 juta. Tapi indahnya di sini adalah sebenarnya kalian tuh bisa ngambil multiple job community manager karena sifatnya adalah semuanya remote. Dan ini adalah trik atau secret sauce-nya. Jalur kedua ini adalah buat teman-teman yang jago yapping, yang jago ngomong, jago networking, yaitu business development. Ini dibutuhkan mental sales yang sangat kuat karena kalian akan door to door, kalian akan berusaha tembusin market di mana market itu belum tembus. Dan di Web3, marketing paling efektif ya misalnya lewat influencer,
KOL atau komunitas. Project tuh butuh orang buat nge-DM, buat datang ke event, buat ngechatin, dan mereka nego harga, mastiin mereka bisa posting, bisa bikin video, mereka bisa bikin komunitas sesuai dengan brief yang udah dikasih. Dan di sini negotiation skill kalian ada yang dibutuhkan yang sangat-sangat level dewa. Kalian harus bisa mengerayu KOL-nya supaya misalnya mau dibayar dengan kombinasi benefit plus cash, atau misalnya bisa mendapatkan benefit yang paling besar untuk company-nya. Nah, di sini base salary-nya biasanya menurut gua 500 sampai 2000 ya. Jadi bisa mulai sekitar 8 jutaan sampai 2000, sekitar mungkin almost 30 jutaan ya. Dan khususnya buat business development ya, itu ada juga sistem komisi, affiliates atau komisi kalau kalian kerjanya di bursa atau di exchanges. Semakin besar transaksi atau volume transaksi yang kalian bawa ke sebuah exchanges, nih contoh exchanges gua kasih contoh di sebelah sini, ya semakin banyak komisi yang kalian akan terima. Jalur yang ketiga, buat lu yang introvert, yang suka baca dan suka nulis, itu adalah ya content creator atau researcher. Jadi jangan salah teman-teman, introvert itu juga bisa jadi content creator. Contohnya ya banyak lah teman-teman yang gue udah sering lihat ya. Di Web3, informasi itu adalah duit. Kerjaan lu adalah baca white paper, ngecek on-chain data, terus lu ngerangkum jadi thread misalnya, lalu kalian bikin Twitter page, bikin newsletter, kalian deliver informasi-informasi yang bagus, nerjemahin bahasa-bahasa dewa developer jadi bahasa manusia biasa. Dan biasanya gaji freelance thread writer ya, itu bisa dibayar 100 sampai 300 dolar per threadnya. Kalau kalian misalnya in-house, full time range-nya sekitar 12 sampai 30 juta rupiah per bulan ya. Ini cuman modal kalian ngetik dari kamar kalian aja gitu. Tapi memang butuh knowledge ya. Ini butuh knowledge, butuh skill, nggak bisa asal-asalan. Dan susahnya sekarang kalian akan bersaing sama AI, translation, dan research. Jalur keempat ini jalur yang menurut gua paling unik ya, yang dan paling sering membuat kalian bisa kaya mendadak, yaitu jalur dengan airdrop farmer. Buat kalian yang masih newbie di Web3 pasti agak sulit, tapi buat kalian yang udah ngerti banget Web3, ini jalur yang paling sering dipakai. Dengan project Web3 sering ngasih token gratis ke early user buat tes platform mereka sebagai misalnya reward ya. Nah, tugas lu adalah hunting project baru, bridge dana, swap token, tinggalin jejak digital yang on-chain ya, supaya kalian dianggap user aktif. Gajinya ya sebenarnya bukan gaji lah, lebih karena reward ya, ini ya variatif, variabel. Tapi potensinya teman-teman, ini bisa gila banget. Contoh salah satu airdrop yang paling gila menurut gue di season kemarin adalah Hyperliquid ya. Pasti teman-teman tahu banget, dan memang ganyangnya adalah ada season 2 dari Hyperliquid ini. Ini teman-teman gue nggak ngomongin ratusan dolar. Ini ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu dolar yang bener-bener kalian dari zero to hero ya. Ini tapi ingat, nggak semua airdrop dapat, bisa aja airdropnya scam. Cuman ini layak dicoba untuk teman-teman pelajari apa itu airdrop farming ya. Mungkin nanti gue akan bikinin, begitu market udah mulai seru lagi, gue akan mulai bikinin video-video tentang airdrop lagi. Di teman-teman yang udah nonton lama pasti udah pernah lihat lah video-videonya. Lalu yang kelima, ini adalah endgame buat teman-teman yang udah lumayan make it, yang menurut gua atau punya keahlian khusus, yaitu adalah trading dan portfolio management. Trading yang benar itu teman-teman bukan judi ya. Teman-teman harus bisa menganalisa makroekonomik, ngerti tokenomics, dan yang paling penting, yang paling susah adalah mengatur risk to reward ratio. Menurut gua skill utama buat trading tuh bukan fundamental, teknikal, cincong-fangnya ya, tapi lebih ke emotional control. Kayak teman-teman harus bisa tidur nyenyak waktu portfolio lu minus, misalnya 20% dalam sehari, atau ya sebaliknya, nggak cepet-cepet, oh portfolio gue hijau nih, langsung di TP, langsung di take profit, padahal strateginya tidak seperti itu. Ya ini melatih mental dan emosional kalian ini di trading, jujur menurut gue agak susah buat kebanyakan orang, tapi buat teman-teman yang bisa menguasai ini, gue pernah melihat memang ada beberapa orang yang jago sekali dan bisa menggunakan trading for a living. Tapi teman-teman, gue pengen tekenin banget di sini, ini bukan buat semua orang, dan ini bukan terutama teman-teman yang mikir gue mau side hustling trading sambil kerja sambil trading. No teman-teman, more likely kalau kalian kayak gitu tuh gagal, karena orang yang trading yang 24 jam sehari ngeliatin chart aja banyak kan gagal. Kalau kalian pakai supaya ya tipis-tipis misalnya ngeliatin side hustle, biasanya akan lebih susah teman-teman, akan lebih susah. So the big question, right? What is the strategy? The stacking strateginya. Gimana cara dapat 50 juta misalnya per bulan? Ini adalah
secret sauce, rahasianya kayak tadi gue bilang, ini adalah stacking strategy. Jadi kalian harus biasa dengan konsep multiple streams of income. Jadi income kalian datang dari banyak jalur gitu. Nggak bisa cuma milih satu jalur, tapi kalian gabungin jalur-jalur yang tadi udah gue sebutin, lalu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh, kalian kerja full time, jadi CM, jadi community manager. Di waktu luang kalian bisa nulis thread di Twitter. Lalu sebagian penghasilannya kalian pakai buat farming airdrop yang misalnya dalam 3, 4, 6 bulan atau mungkin setahun baru dapatkan hasil, dan sisanya bisa dipakai buat trading atau investasi. So, stream of income kalian itu lebih dari satu, nggak cuma satu. Kalian tapi punya juga gaji stabil bulanan. Dan di sini gue mau kasih satu berita buruknya. Ya bukan berita buruk, tapi warning ya, jangan. Di dunia Web3 itu banyak sekali teman-teman yang namanya penipuan, scammer. Ini dark forest, deep ocean, bro. So, kalian harus hati-hati dengan lowongan-lowongan kerja palsu yang gajinya too good to be true, karena di sini akan lebih banyak masukin virus. Virusnya buat ngapain? Kalian punya wallet, seed phrase-nya hilang. Kalian punya data-data bisa diambil. Dan ini tuh banyak banget ya teman-teman. Tahun lalu misalnya dikasih link Google Meet, tapi Google Meet-nya palsu. Atau kalian suruh download file .exe, .scr, itu semua malware ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya dapat tawaran kerjaan dari LinkedIn, kalian tuh make sure kalau kalian jangan dibawa ke link-link yang aneh-aneh. Misalnya pakai komputer bersih juga bisa, laptop yang bersih. Kalau kalian nggak ada, kalian only terima Gmeet biasa, Google Meet biasa. Next ya, buat teman-teman, gue mau bikin action plan deh. Buat lu yang benar-benar serius nih. Ini action plan 90 hari. Bulan pertama itu adalah edukasi gila-gilaan. Teman-teman harus mulai bikin akun Twitter baru, follow akun Web3, dan pahami culture-nya. Bulan kedua, target kalian harus punya build portfolio kalian. Kalian udah mulai masuk ke dalam Discord, udah mulai tulis thread, riset setiap hari, setiap minggu, udah mulai ada nih kelihatan barang yang kalian bisa jual maksudnya ke employer. Bulan ketiga, apply. Jangan takut jualan. Kamu direct message founder project, jangan takut ditolak. Cuman butuh satu doang kok yang bilang yes, ini bisa ngubah hidup lu. Jadi kalian bisa ngirim 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Satu yes bisa ngubah hidup kalian. Oke teman-teman, dunia kerja udah berubah. Kalian gak harus stuck di kubikel kerjaan kalian, nungguin gaji yang tetap harus ya misalnya UMR doang gitu ya. Bukannya no offense tuh yang memang masih UMR atau gimana, tapi memang ini adalah multiple, tadi udah gue sempat jelasin, multiple stream of income adalah gameplay yang paling bagus tuh kali ini. Yang paling penting adalah buat kalian yang mau bersaing, ini adalah kesempatan yang paling bagus bisa menunjukkan skill kalian di level global dan dibayarnya pakai dolar. Pertanyaan gue sekarang, lu mau jadi penonton aja atau lu udah siap buat ngambil action hari ini? Kalau lu ngerasa video ini ngebuka mata lu, please pencet tombol like dan juga share, dan juga jangan lupa kalian subscribe ke channel Solusi Investasi. Terakhir, coba dong komen di bawah dari kelima jalur yang tadi udah gue sebutin, mana nih yang kalian rasa paling relate sama kalian. Kali lagi gue Aje. Kalau teman-teman suka breakdown yang kayak gini, no BS, langsung to the point, please stay tune terus. I'll see you guys in the next video. Bye bye.